Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas bank dan lembaga kali ini, pertemuan 11, saya akan menjelaskan tentang Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, pasar modal dan pasar uang. Bank Pengkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun kegiatan usaha dari BPR terdiri dari pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau bentuk lainnya. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Kegiatan yang dilarangnya yaitu meliputi menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun lokasi tempat kedudukan dari BPR. Tempat kedudukan kantor pusat BPR adalah kecamatan. Namun BPR dapat didirikan di ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Perizinan dan bentuk hukum BPR. Izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan setelah pertimbangan dari Bank Indonesia. Sedangkan bentuk hukum untuk pendirian BPR adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lain yang ditetapkan dari peraturan pemerintah. Segi hukum dari BPR adalah BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, dan pemerintah daerah. BPR yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur oleh ketentuan dalam undang-undang yang berlaku tentang perkoperasian. Modal setor minimum BPR oleh PBI nomor 826 PBI tahun 2006 pasal 4, yaitu 5 miliar untuk BPR wilayah khusus Ibu Kota Jakarta, 2 miliar untuk BPR Ibu Kota Provinsi Jawa dan Bali, dan wilayah Kabupaten Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 1 miliar untuk BPR Ibu Kota Provinsi di luar Jawa dan Bali, dan 500 juta untuk BPR di luar wilayah Jakarta, Provinsi Jawa, dan Bali. Selanjutnya pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumen pasar modal terdiri dari dua. Yang pertama, saham atau stocks, yaitu surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Kedua, obligasi atau bonds, merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah pasar abstrak di mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go public. Perusahaan sekunder atau secondary market merupakan tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikannya. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi baik berupa saham ataupun obligasi. Kedua, investor. Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek. 3. Penjamin atau emisi atau underwriter adalah pihak yang menawarkan efek untuk dijual kepada publik. 4. Agen penjual adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. 5. Penanggung atau guarantor, yaitu pihak yang pembayaran jumlah pokok di samping bunga obligasi. Ke-6. Wali amanat adalah pihak yang tidak terlibat dalam penjualan efek tetapi dalam penjualan obligasi. Ke-7. Pialang adalah pihak yang melakukan penjualan efek disebut dengan broker. Ke-8. Biro Administrasi Efek atau BAE adalah pihak yang melakukan administrasi saham. 9. Tempat penitipan harta adalah tempat untuk menyimpan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Pasar uang.
Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit berjangka waktu pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun yang menjadi sarana investasi dan penghimpun dana masyarakat. Pelaku dalam perdagangan pasar uang adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan individu-individu. Macam sistem penetapan kurs falas atau forex rate yaitu ada 2. Yang pertama sistem kurs tetap atau stabil. Kedua sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang ini dibagi menjadi 2, yaitu mengambang secara murni atau clean float atau freely floating system, yaitu penentuan kurs di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah, dan sistem mengambang terkendali atau dirty floating, sistem penentuan kurs falas di mana pemerintah ikut campur tangan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran falas. Ketiga, sistem kurs terkait adalah sistem penentuan nilai tukar falas dengan mengikuti nilai mata uang negara lain. Fungsi bursa falas ada 3. Pertama, menyediakan transaksi pembayaran internasional. Kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. 3, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan perusahaan atau pedagang falas untuk menghindari risiko kerugian atas fluktuasi kurs falas. Jenis transaksi yang pertama, spot, adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan dalam 2 hari kerja berikutnya. Kedua, transaksi forward adalah transaksi mata uang dan dengan penyerahannya pada waktu yang akan datang. 3, transaksi swap adalah pembelian dan penjualan secara bersama sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Sekian penjelasan tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.